Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Amalia. Saya akan mempresentasikan laporan proyek audit tata kelola teknologi informasi pada PT Jaya Indonesia Elektrik menggunakan framework COVID 2019. Nah, tentang saya, nama saya Indah Amalia, NPM 433785720122005. Prodi Sistem Informasi semester 5 dari kelompok 3 mata kuliah Audit Project. Nah, latar belakangnya. Dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi atau TI, penerapan TI menjadi faktor kunci untuk meningkatkan pengelolaan, distribusi, dan penyampaian informasi di organisasi. Nah, pada PT Jaya Indonesia Elektrik ini, dia itu sebagai penyedia perbaikan dan perawatan peralatan industri. Tetapi dia menghadapi tantangan terutama pada SDM di bidang TI. Itu hal ini tuh berdampak banget pada pengelolaan dan pengembangan tata kelola TI perusahaan yang dinilai kurang optimal. Tujuan penelitiannya, satu, untuk mengetahui objektif proses yang menjadi kepentingan PT Jaya Indonesia Elektrik. Kedua, mengetahui langkah-langkah dalam menghitung hasil audit tingkat kapabilitas atau capability level dan tingkat kematangan atau maturity level. Tiga, memberikan rekomendasi tata kelola TI kepada PT Jaya Indonesia Elektrik sesuai dengan standar COVID 2019 untuk penyelarasan tata kelola proses TI dengan strategi dan tujuan instansi. Manfaat penelitiannya, satu, membantu memahami langkah-langkah dan proses audit tata kelola TI serta cara mengukur tingkat kemampuan dan kematangan tata kelola TI. Dua, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang audit tata kelola TI menggunakan COVID 2019. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola TI untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan juga inovatif. Rencana jadwal dan waktu penelitian. Penelitian itu dilaksanakan 1 bulan terhitung dari bulan September sampai Desember 2024. Lokasinya yaitu PT Jaya Indonesia Elektrik yang berlokasi di Pinayungan, Teluk Jambe Timur, Karawang. Nah, metode penelitian yang saya pakai yaitu COVID 2019 itu sebagai kerangka kerja untuk penilaian tingkat kapabilitas dan maturity. Dan juga saya menggunakan skala Gatman itu untuk mengukur tingkat kapabilitas berdasarkan respon dari responden dengan pernyataannya itu ya atau tidak. Dan juga analisis gap-nya itu untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini as is dengan kondisi yang diinginkan to be. Nah, pada proses penilaian capability level itu menggunakan rumus. Itu ada CC sama dengan jumlah CLA per jumlah P0 PO dikali 100%. CC itu nilai pencapaian capability level tata kelola dan manajemen. Sigma CLA itu jumlah kriteria yang dipenuhi dan sigma PO itu total kriteria yang ada. Nah, skalanya itu ada N, P, L, F. Keterangan itu kalau N itu not achieved, P itu partially achieved, L itu largely achieved, F itu fully achieved, dan persenannya itu dari 0 sampai 14, 15 sampai 49, 50 sampai 84, dan 85 sampai 100. Nah, alur penelitiannya itu saya dimulai dari identifikasi masalah. Masalah apa yang terjadi di PT Jaya Indonesia Elektrik. Lalu kita melakukan studi literatur dengan menentukan objek proses COVID dari memahami konteks dan strategi perusahaan, menentukan lingkup awal sistem tata kelola atau desain faktor 1 sampai 4, lalu memperbaiki lingkup sistem tata kelola yaitu desain faktor 5 sampai 11, dan juga menyimpulkan desain sistem tata kelola. Lalu langkah selanjutnya itu dengan pengumpulan data dimulai dari observasi, mengolah observasi, lalu melakukan wawancara, dan juga menyebarkan kuesioner. Nah, dari pengumpulan data tersebut itu kita analisis datanya dengan
menganalisis aktivitasnya, lalu menganalisis tingkat kapabilitas saat ini dan juga kapabilitas yang diharapkan. Lalu setelah menganalisis itu, kita menghasilkan sebuah gap untuk memberikan sebuah rekomendasi dan juga kita membuat sebuah kesimpulan dan juga saran. Nah, pengumpulan datanya itu, penelitian itu dilakukan di PT Jaya Industri Elektrik dengan visi misinya sebagai berikut. Visinya itu membangun PT Jaya Industri Elektrik sebagai perusahaan yang visioner, lalu menjadikan perusahaan sebagai one solution yang mendukung tenaga ahli yang berpengalaman dan profesional bagi mitra usaha. Dan yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan penyesuaian keinginan serta mendukung visi misi mitra usaha. Dan misinya itu, PT Jaya Industri Elektrik berkomitmen pada etika profesional untuk sepenuhnya meraih kepercayaan para mitra usaha. Di sini ada gambar struktur organisasi PT Jaya Industri Elektrik. Di sini namanya kami samarkan karena PT Jaya Industri Elektrik tidak ingin memperlihatkan nama dari struktur organisasi tersebut. Tapi di sini struktur itu dimulai dari komisaris, direktur utama, direktur, ada manajemen, di bawahnya ada manajemen representatif, ada QA HSE, Q3 umum, admin QA HSE, dan juga staf-staf lainnya. Nah, setelah kita mengetahui visi misinya, kita lakukan mapping enterprise goal to alignment goal. Untuk itu, kita mapping dulu dan kita telah menentukan enterprise goal juga alignment goal-nya itu dari visi misinya itu, yaitu ada EG05, ada EG10, dan juga ada EG13. Nah, dari AG-nya itu ada AG08, AG12, dan juga AG13. Nah, visi dan misinya itu kita detail mappingkan gitu kan. Dari visinya itu untuk membangun PT Jaya Industri Elektrik sebagai perusahaan yang visioner. Nah, EG yang pasnya itu EG13 dengan enterprise goal-nya itu inovasi produk dan bisnis. Balance score-nya itu grow. Lalu yang kedua ada visinya itu menjadi perusahaan sebagai one solution. Nah, referensinya itu EG10 dengan enterprise-nya itu keterampilan staff, motivasi dan produktivitas. Dan balance scorecard-nya itu internal. Visinya itu pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan penyesuaian keinginan serta mendukung visi misi mitra usaha. Nah, EG-nya itu EG10, sama seperti visi yang kedua. Nah, juga balance scorecard-nya itu internal. Dan pada misinya itu berkomitmen pada etika profesional. Nah, EG yang kita tentukan itu ada EG05 dengan budaya layanan yang berorientasi pelanggan. Balance scorecard-nya itu customer. Nah, di dalam mapping alignment goal pada PT Jaya Industri Elektriknya itu seperti yang sudah disebutkan tadi, dia alignment goal-nya dengan AG08, AG12, dan juga AG13. Nah, kemudian kita melakukan mapping alignment goal lagi nih ke governance and management objective atau GAMO. Nah, di sini kita telah melakukan mapping. Nah, kita memilih ada AG08, itu governance atau GAMO-nya itu ada APO02, APO07, BAI05, dan DSS05. AG12-nya itu ada APO07, APO08, BAI08. Juga ada AG13-nya itu ada APO04, APO07, 08, dan juga BAI08. Nah, setelah kita melakukan mapping ini, kita menyimpulkan bahwa objektif proses yang akan kita teliti itu atau kita audit itu yaitu ada di APO07, yaitu Manage Human Resource, dan juga BAI05 ada Manage Organizational Change. Itu soalnya sesuai dengan visi misi dari perusahaan tersebut. Nah, kita akan menentukan objektif proses dengan IT Governance Design Factor Toolkit. Nah, di sini ada DF1, ada Enterprise Strategi atau strategi perusahaan. Nah, enterprise strategi pada PT Jaya Industri Elektrik ini ada value-nya itu dari grow sampai client. Itu ada importantnya itu kan ratingnya dari 1 sampai 5, dan di sini ratingnya itu ada dari 3, 4, dan juga 5, dengan baseline itu 3. Nah, dari grafik enterprise strategi ini, kita lihat bahwa di bagian
client service atau stability itu dia sangat mementingkan itu ya, karena dia strateginya itu mementingkan ke client service. Jadi itu paling tinggi dari nilai 1 sampai 5 itu. Yang kedua ada enterprise goal, tujuan perusahaan. Nah, tujuannya itu di sini ada value-nya EG01 sampai EG13. Nah, di sini tuh dari importannya itu dari 3 sampai dengan 5 juga, dengan baseline-nya itu 3. Nah, grafik enterprise goal-nya itu kita lihat di sini. Yang mencapai level atau important 5 itu ada di EG01, ada portfolio of competitive product and service. Jadi benar-benar ke produk dan service-nya gitu kan. Dan juga ada EG05 atau customer oriented service culture. Itu benar-benar, jadi di PT ini tuh tujuannya emang benar-benar ke customer gitu. Dan juga ada EG06 itu juga business service continuity and availability. Juga ada di EG10 itu ada sub skill, motivation and productivity. Nah, lalu ada DF3, ada risk profile atau profile risiko. Nah, risk profile-nya itu di sini ada keterangannya. Ada kalau merah itu very high grade, kuning itu high risk, yang hijau itu normal rise, ya normal rise, black itu low risk, low rise. Nah, risk skenario kategori. Nah, di sini dari IT investment decision making sampai ke data and information management. Nah, impact-nya itu rata-rata di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gimana ya, sebanding seperti kayaknya. Di like hot-nya juga sama seperti itu. Yang normal risk-nya itu hanya 2 di sini. Di like hot, yaitu ada geopolitical issue dan juga industrial action. Selebihnya itu dia berada pada posisi very high risk, hanya itu saja. Dan low risk tidak ada. Nah, grafiknya itu dapat kita lihat di sini. Apa ya? Pada tingkat 20. Seperti ini grafik IT Rice Profile PT Jaya Induksi. Lalu ada D4, ada IMT relate issue atau masalah terkait TI. Nah, masalah terkait TI-nya itu di sini ada dari pression between different IT sampai ke apa itu instability to exploit. Nah, keterangan itu kalau yang checklist itu kan no isu, kalau yang tanda seru itu isu, dan yang silang itu serius isu. Di sini tidak ada isu yang benar-benar nggak ada isu tuh benar-benar nggak ada di sini. Adanya isu dan juga serius isu. Serius isu tuh kayak di significant IT, juga ada di apa itu failures to meet IT enable reelection by board member, juga ada di obstructed, ada regular issue, ada ignorance, ada inability to exploit. Nah, itu adalah serius isunya. Selebihnya itu isu semua. Nah, ini grafiknya. Grafiknya itu dapat dilihat seperti ini. Nah, yang kelima ada di F5, ada threat landscape atau bentang ancaman. Nah, height-nya itu ancamannya berarti ya 85%. Sedangkan normalnya itu hanya 15% dari baseline-nya itu dari height-nya 33% dan normalnya itu 67%. Nah, jadi dapat kita lihat ya, dari grafik yang warna biru itu berarti itu height dan yang warna oranye itu normal. Normalnya hanya 15% dan lebihnya itu height sangat tinggi sekali. Lalu ada DF6, compliant requirement atau persyaratan kepatuhan. Nah, height-nya itu tinggi, lumayan, 45%. Dari baseline-nya 0%, normalnya itu 35% dari 100%, lalu ada low-nya itu 20% dari 0%. Nah, desain faktornya itu, kalau yang abu itu low, 20%,
Yang normal itu yang oranye itu yang 35% dan juga yang biru itu yang high. Berarti persyaratan kepatuhannya itu sangat tinggi. Yang ketujuh ada role of it atau peran IT PT Jaya Industri Elektrik. Nah, value-nya itu dari support, factory, turnaround, dan strategi. Importantnya itu dari 3 sampai 5, dari baseline-nya itu 3, dan juga di sini yang sampai ke 5 itu bagian factory ya. Berarti sangat bagus di bagian factory-nya. Lalu ada DF8, searching model for IT atau model sumber untuk TI. Ada value-nya, ada outsourcing, ada cloud, ada insert chat. Outsourcing itu importantnya itu 25% dari baseline-nya 33%. Lalu ada cloud-nya itu 34% dari 33%, lalu ada insert itu ada 40% dari 34%. Dan ini desain faktornya dapat dilihat bahwa yang insert itu ada 40%, yang abu-abu, lalu yang oranye itu cloud-nya itu 34% dan outsourcing-nya itu 25%. Nah, ada pada DF9 ada IT Implementation Method atau metode implementasi TI. Nah, value itu dari agile, DevOps, tradisional. Nah, importannya itu kalau agile itu 35% dari 15%. Berarti lumayan tinggi. Nah, DevOps-nya itu 40% dari 10% itu juga lumayan. Dan tradisional itu 25% dari baseline itu 75%. Nah, grafiknya itu tradisional itu yang warna abu itu 25%, yang DevOps itu 40%, dan agile itu 35%. Nah, DF10 itu ada teknologi adoption strategi, ada strategi adopsi teknologi. Nah, value itu ada first mover, ada follower, ada slow adopter. Nah, importantnya itu kalau yang first mover itu 40% dari baseline-nya 15%, follower-nya itu 35% dari 70%, dan slow adopter itu 25% dari 15%. Grafiknya itu 25% itu yang slow adopter, yang abu-abu, yang 35% itu dari followernya, yang orange, dan juga yang 40% itu dari yang biru, yang first mover. Nah, kita dapat menarik kesimpulan dari desain roket ini di bagian enterprise size-nya itu. Nah, jadi di bagian enterprise size-nya itu, jumlah karyawan yang ada di PT Jaya Industri Elektrik itu kayak melebihi dari 50 karyawan dan berada di bawah 250 karyawan. Nah, jadi PT ini tuh berada pada tipe small and medium enterprise. Jadi nggak begitu besar, jadi dia berada di tengah. Nah, kan kita pakai dua domain ya, domain aku 07 sama BAI 05. Nah, kita lihat posisi di sini. Aku 07 itu berada pada 45 kepentingan itu importannya itu 45. Lalu di sini ada BAI 05-nya itu berada pada 35 dari keseluruhan. Berarti dia dapat disebutkan yang benar-benar bertipe-nya itu small and medium enterprise. Lalu, nah kita ngitung nih di bagian RACI. Nah, RACI itu atau responsibility, accountable, consultant, and informant. Nah, tingkatannya itu dari COVID 2019 PT Jaya Industri Elektrik. Nah, di sini kan kita pakai dua domain ya. Ada domain APO 07 atau Manage Human Resource sama BAI 05 atau Manage Organizational Change. Di sini tuh APO 07 itu ada 6 subdomain. Yang pertama ada memperoleh dan mempertahankan staf yang memadai dan tepat. Lalu APO 0702-nya itu mengidentifikasi personal IT utama. APO 0703 itu menjaga keterampilan dan kompetensi personal. APO 0704 itu menilai dan mengakui atau memberikan penghargaan atas kinerja pekerjaan karyawan. 05-nya itu merencanakan dan melacak pengguna sumber daya manusia di AI dan bisnis karyawan. Dan yang terakhir itu mengelola staf kontrak. Nah, di sini tuh kita telah menentukan daftar responden siapa aja nih yang kira-kira responden terhadap APO 07 ini. Nah, kita awalnya melakukan perbandingan dulu dengan
Raci APU07 yang berada di Gamo. Nah, inilah Raci yang telah kita buat, yang telah kita melakukan perbandingan. Nah, yang pertama itu daftarnya ada manajer QA HSE, kedua ada manajer project, ketiga ada manajer teknikal, dan juga keempat ada manajer HRGE. Nah, lalu pada BAI 05 itu ada subdomainnya ada 7. Pertama ada menetapkan keinginan untuk berubah, kedua membentuk tim implementasi yang efektif, ketiga mengkomunikasikan visi yang diinginkan, keempat memberdayakan pemain peran dan mengidentifikasi kemenangan jangka pendek, kelima itu aktivitas pengoperasian dan penggunaan, keenam menanamkan pendekatan baru, dan ketujuh mempertahankan perubahan. Nah, Raci ini juga sama kayak BAI 07, itu dapat dari perbandingan dari Gamo. Nah, respondennya itu di sini ada 3, yaitu ada manajer QHSE, ya, terus ada manajer project, dan juga ada manajer teknikal. Nah, setelah kita menentukan Raci, kita menentukan dulu nih aktivitas capability level dari APU07. Nah, awalnya kita kan memberikan kuesioner kepada perusahaan, lalu lebih tepatnya ke responden. Nah, lalu setelah kuesioner tersebut diisi, kita melakukan analisis nih terhadap aktivitas tersebut dengan menggunakan capability level. Nah, hasil dari kuesioner tersebut itu kita simpulkan, kita analisis, ternyata pada APU07 itu terdapat 3 level. Itu ada dari level 2, 3, dan 4. Nah, kita pertama melakukan pada level 2 dulu, dari APU0701. Nah, dari APU07. Nah, dari APU07 itu pada responden APU07 pada level 2 itu ada 18 aktivitas. Nah, di sini tertera jumlah atau hasil dari analisis kuesioner tersebut. Nah, dari 18 aktivitas itu hanya 15 pertanyaan yang terjawab iya. Nah, lalu kita totalkan nih untuk mengetahui capability level itu dengan cara aktivitas yang dijawab iya itu dibagi dengan jumlah aktivitas yang atau pertanyaan yang dibuat gitu. Jadi 15 dibagi 18 nanti dikali 100% dan hasilnya 83,33%. Nah, nilai maturity level aktivitasnya yaitu dari APU07 itu berada pada level largely achieved. Tingkat kematangannya 66,67%. Itu didapat dari, karena di aktivitas APU0701 kan ada 3 aktivitas aja. Nah, yang terjawab itu hanya 2. Terjawab hanya 2. Nah, lalu dengan gimana caranya biar mengetahui tingkat kematangan itu dengan cara 2 dikali 100 dibagi 3. 3 itu dari jumlah aktivitas dari APU0701. Nah, hasilnya itu 66,67. Lalu sama yang APU0702 juga perhitungannya. Dan dia pada level fully achieved, tapi dengan nilai kematangan 100%. APU0703 juga sama, 100%. Lalu pada APU0704 itu berada pada level largely achieved dengan nilai kematangan 50%. APU0705 itu fully achieved dengan nilai kematangan 100%. Dan juga APU0706 itu berada pada level fully achieved dengan nilai kematangan 100%. Nah, jadi pada responden 1 ini nilai kematangannya itu 83,33%. Sama seperti yang responden 1, responden 2 juga sama perhitungannya. Dengan dari 18 pertanyaan itu hanya terjawab 16, lalu dapat capability level itu 88,89. Nah, nilai maturity levelnya itu dari aktivitas, dari masing-masing aktivitas itu, dari APU0701 itu berada pada fully achieved karena nilai kematangannya 100%. Lalu pada APU0702 itu fully achieved, nilai kematangannya juga 100%. APU3 juga sama, fully achieved dan 100% nilai kematangannya. Dan pada APU0704 itu pada level largely achieved, nilai kematangannya 50%. Lalu level APU0705 dan juga 06 itu sama-sama pada fully achieved dengan nilai kematangan 100%. Nah, pada responden 2 itu dapat kesimpulan nilai kematangannya itu hanya
nilai kematangannya itu 88,89%. Lalu pada responden 3. Nah, di sini ada 15 pertanyaan yang terjawab iya dari 18 pertanyaan. Nah, kita dapatkan nilai capability levelnya itu 83,33%. Nah, nilai capability levelnya itu pada APO 0701 itu level jadi chip karena nilai kematangannya 66,67. Lalu pada level 2, level 3 pun sama levelnya ada di fully achieved dengan nilai kematangannya 100%. APO 0704 itu largely achieved dengan nilai kematangan 50%. Dan APO 0705 dan 06 itu berada pada level fully achieved dengan nilai kematangan 100%. Jadi, pada responden 3 itu dapat disimpulkan nilai kematangannya itu sebesar 83,33%. Sama seperti responden 1. Lalu, pada responden 4 di sini, total pertanyaan yang terjawab iya itu ada 14 dari 18 dan dengan nilai capability levelnya 77,78%. Nah, nilai maturity level di aktivitas nilai maturity level aktivitasnya yaitu di APO 0701 itu berada pada level fully achieved dengan nilai kematangan 100, level 2 level APO 0702, 0703 juga sama pada level fully achieved dan nilai kematangannya 100%. Dan pada APO 0704 itu pada level largely achieved dengan nilai kematangan 50%. Juga pada APO 0705 itu juga fully achieved juga sama pada nilai kematangannya 100%. Dan terakhir ada APO 0706 itu pada level fully achieved. Bukan fully achieved, tapi largely achieved dengan nilai kematangan 60%. Dapat dilihat bahwa hasil perhitungan data kuesioner capability level 2 pada respon dan 4 itu dengan nilai kematangan 77,78%. Nah, tadi kan sudah kita hitung semua, lalu kita tentukan nih hasil dari capability level 2 ini di APO 07. Nah, objeknya itu kan APO 07, Management Research, capability levelnya itu level 2, keterangan itu belum tercapai. Karena kita akan melakukan perhitungan dulu dengan nama respondennya. Dari responden 1 sampai 4, jumlah nilai aktivitasnya itu dari seluruhnya itu 18 aktivitas yang terjawab hanya dari responden 1 15, responden 2 16, responden 3 itu 15, dan responden 4 itu 14. Dengan nilai capability dari masing-masing itu ada 83,33%, 88,89%, 83,83%, dan juga 77,78%. Nah, kita jumlahin tuh dari nilai capability tersebut. Nah, dibagi dengan 4 responden. Jadi hasilnya 83,3. Lalu hasil capability level objektifnya itu 83,33%. Nah, kita dapat buat kesimpulan nih dari hasil capability tersebut. Jadi, pada level 2, pada APO 007, itu nilai kematangan itu sebesar 83,33%, yang artinya capability level itu pada level largely achieved dari 50 antara nilai antara 50 sampai 84. Jadi statusnya itu belum tercapai dan tidak bisa dilanjutkan pada perhitungan level 3 karena belum full achieved atau belum sampai 85 sampai 100%. Lalu kita lanjut ke BHI 05, domain kedua, itu Manage Organizational Change. Nah, sama seperti tadi hasil dan pengolahan data kuesionernya itu ini. Nah, di sini itu ada 9 aktivitas. Ada 9 aktivitas dan pada level 2 responden 1 itu terjawab semua. Jadi capability levelnya itu 100%. Nilai kematangannya pun sama. Juga levelnya juga sama. Dari BI 0501 pun levelnya fully achieved sampai dengan fully achieved. Tingkat kematangan itu 100%. Dan BHI 04, 06, juga 07 itu juga sama. Levelnya itu fully achieved dan tingkat kematangannya 100%.
Jadi pada responden 1 itu nilai kematangan itu 100% karena pertanyaan yang diberikan itu dijawab semua. Lalu pada responden 2 ada satu nih yang pertanyaannya dijawab tidak. Jadi totalnya itu skornya itu 8 dari 9. Nah, capability level yang didapat itu 88,89. Nah, nilai maturity levelnya nih pada BAI 0501, 0504, dan juga 0506 itu berada pada level yang sama, level chip semua. Dan juga nilai kematangannya juga 100%. Tapi di BAI 0507 itu levelnya not chip karena nilai kematangannya itu 0%. Jadi, dapat disimpulkan di capability level 2 pada responden 2 itu nilai kematangannya 88,89%. Nah, hasil perhitungan data questionnaire capability level 2 BAI 05 pada responden 1 itu nilai kematangannya 100%. Nah, lalu pada responden 2. Nah, di responden 2 itu ada satu yang tidak menjawab, yang jawabannya itu tidak, itu pada BAI 0507. Nah, jadi skornya itu 8 dari 9 pertanyaan. Nah, capability levelnya itu 88,89%. Nah, nilai capability levelnya itu BAI 0501 itu fully achieve levelnya. Nilai kematangannya 100%. Juga sama level pada BAI 0504 itu levelnya fully achieve dengan nilai kematangan 100. BAI 0506 juga sama levelnya full achieve dengan nilai kematangan 100, dan pada BAI 0507 itu berada pada level not achieve dengan nilai kematangan 0%. Nah, dapat disimpulkan hasil perhitungan data kuesioner capability level 2 pada responden 2 itu dengan nilai kematangan 88,89%. Nah, pada responden 3, nah di sini ada yang menjawab tidak itu 2. Nah, jadi skornya itu 7/9. Nah, capability levelnya itu 77,78%. Nah, nilai maturity levelnya itu dari BAI 0501 juga BAI 0504 itu sama di level fully achieve dan juga nilai kematangannya 100%. Nah, di BAI 0506 dari 07 itu levelnya not achieve karena nilai kematangannya itu 0%. Dapat disimpulkan capability level pada BAI 05 pada responden 3 itu nilai kematangannya 77,78%. Nah, di sini kita simpulkan nih dari level 2 dari 3 responden ini. Nah, objektifnya itu BAI 05. Capability levelnya itu level 2 dengan keterangannya tercapai karena jumlah nilai aktivitasnya itu dari responden 1 itu 9, jumlah seluruh aktivitas itu 9, nilai aktivitasnya itu nilai capability level itu 100%. Nah, responden 2, jumlah nilai aktivitasnya 8, seluruh aktivitasnya 9, dan juga nilai capability levelnya itu 88,89%. Nah, di responden 3 itu nilai capability-nya seharusnya itu 7 dengan jumlah seluruh aktivitasnya itu 9 dengan nilai capability levelnya 77,78%. Total nilai capability-nya itu 89,22. Nah, hasil capability level objektifnya itu 89,22%. Nah, kita simpulkan nih. Jadi, pada BAI 05 pada level 2 itu tuh nilai tingkat kematangannya itu 89,22%. Nah, berada pada level fully achieve karena nilainya berada antara 85 sampai 100. Disimpulkan bahwa capability level objektif proses BAI 05 pada PT Jaya Industri Elektrik ini tercapai dan dapat dilanjut ke perhitungan pada level 3. Nah, pada level 3 ini terjawab semua. Nah, jadi capability levelnya juga 100 dan juga sama pada nilai maturity-nya.
dari BAI 0502 sampai BAI 0507 itu berada pada level fully achieved dan nilai kematangannya 100%. Nah, juga pada responden 1 itu jadi nilai kematangan keseluruhannya itu 100%. Lalu pada responden 2 juga sama, capability-nya 100 dan juga nilai kematangannya juga pada level fully achieved dan juga nilai kematangannya 100. Lalu pada responden 3 juga sama jawabannya, pada capability levelnya itu 100 dan juga maturity levelnya pada level fully achieved dan juga nilai kematangannya 100% juga. Nah, kita totaling dari ketiga responden tersebut pada level 3. Nah, objektifnya itu BAI 05, capability levelnya 3, keterangan itu tercapai. Nah, dari ketiga responden ini tuh memiliki nilai yang sama. Jadi hasil capability levelnya itu 100%. Nah, kita simpulin nih. Jadi pada level 3 BAI 05 itu berada pada level fully achieved karena nilainya antara 85 sampai 100. Nah, jadi dapat dilanjut nih ke level selanjutnya itu capability level 4. Nah, pada capability level 4 responden 1 itu nilai capability levelnya itu ada 80% karena tidak terjawab 1. Maksudnya yang jawab tidak itu 1. Nah, dari 5 aktivitas. Nah, nilai maturity level aktivitasnya itu dari BAI 0503 itu levelnya full achieve 100%. Nah, pada BAI 0505 itu berada pada level not achieve karena nilai kematangannya itu 0%. Nah, pada BAI 06 dan juga 07, BAI 0506 dan juga BAI 0507 itu berada pada level fully achieve dengan nilai kematangannya 100%. Nah, jadi nilai hasil perhitungan data kuesioner capability level 2 BAI 05 pada responden 01 itu nilainya sebesar 80%. Lalu pada responden 2. Nah, pada responden 2 itu dari 5 aktivitas itu hanya terjawab 3. Jadi capability levelnya itu 60%. Nah, dari nilai maturity dari masing-masing subdomainnya itu BAI 0503-nya itu berada pada level fully achieved dengan nilai sebesar 100%. Nilai capability level BAI 0505 berada level not achieved dengan nilai kematangannya 0%. Juga nilai capability level BAI 0506 itu berada. Nah, jadi dapat kita simpulkan nih bahwa pada level 2 BAI 05 responden 2 dengan nilai kematangan sebesar 60%. Nah, pada level ini ada satu jawaban yang terjawab tidak. Nah, dari 5 aktivitas itu hanya terjawab 4. Nah, capability level yang didapat itu 80%. Nah, nilai nilai maturity level aktivitasnya itu pada level BAI 0503 itu nilai pada level fully achieved dengan nilai kematangan 100%. Nilai capability level BAI 0505 itu berada pada fully achieved juga sama dengan nilai kematangannya 100%. Pada BAI 0506 itu nilai pada level not achieved karena nilai kematangannya 0%. Dan juga pada BAI 0507 itu dengan level fully achieved dengan nilai kematangan 100%. Nah, kita hitung nih, kita buat hasil capability levelnya, level 4-nya dari responden 1 sampai 3. Nah, jumlah aktivitasnya itu yang terjawab ada dari responden 1 itu 4, dari 5 nilai capability-nya itu 80/100, responden 2 itu jumlah nilai aktivitasnya 3, dari 5 nilai capability-nya itu 60%, responden 3 itu jumlah nilai aktivitasnya 4, dari 5 dengan nilai capability itu 73,33%. Nilai capability itu 80%. Nah, total nilai capability itu 73,33. Dan hasil capability level objektifnya itu
73,33%. Nah, kita buat kesimpulan nih. Pada BAI 05 level 4, tingkat kematangannya itu sebesar 73,33%, yang artinya capability levelnya itu berada pada level largely achieved, nilainya antara 50 sampai 84. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa capability level objektif proses BAI 05 pada PT Jahi Industri Elektrik itu belum tercapai dan tidak dapat dilanjutkan pada perhitungan level 5. Nah, kita buat kesimpulan nih dari hasil capability level objektif proses tersebut. Lalu kita akan buat juga analisis kesenjangan gap-nya dan juga rekomendasi dari audit yang kita lakukan. Nah, hasil dari capability level objektif prosesnya itu pada AP07 itu berada pada level 2 dan juga pada BAI 05 itu berada pada level 4. Keterangannya itu aktivitas tuh kurang lebih mencapai tujuannya dengan cara menerapkan serangkaian aktivitas yang tidak lengkap, yang dapat dirincikan sebagai awal atau tidak terlalu terorganisir. Nah, pada BAI 05 juga sama keterangannya. Aktivitas atau proses kurang lebih mencapai tujuannya dengan cara menerapkan serangkaian aktivitas yang tidak lengkap yang dapat dicirikan sebagai awal atau tidak terlalu terorganisir. Nah, kita buat analisis gap-nya. Nah, di sini ada AP07, SIS-nya itu 2, karena dia stop-nya itu hanya di level 2. Nah, to be-nya itu yang kita harapkan itu dia sampai level 4. Karena kan emang pada AP07 itu sampai level 4. Nah, gap yang kita dapatkan itu 2. 2 itu dari to be dikurangi SIS. Jadi 2. Nah, keterangan itu pada PT Jaya Industri Elektrik saat ini masih kekurangan sumber daya manusia IT karena perusahaan berfokus pada layanan perbaikan dan perawatan peralatan industri. Nah, BAI 05 itu SIS-nya 4, to be-nya itu 5, gap-nya itu 1. Nah, prosesnya sudah dapat diprediksi dan diukur, tapi belum mencapai tingkat inovasi dan perbaikan berkelanjutan yang optimal. Nah, kita menentukan nih hasil dan rekomendasi audit yang telah kita lakukan, itu kita dapat memberikan rekomendasi pada AP07 itu kan kita berada pada level 2. Lalu hasil auditnya itu pada PT Jaya Industri Elektrik ini saat ini masih kekurangan sumber daya manusia IT kan. Lalu rekomendasi yang dapat kita berikan yaitu diharapkan kepada PT Jaya Industri Elektrik itu dapat menemukan dan merekrut sumber daya manusia khususnya di bidang IT agar SDM yang ada saat ini tidak mengalami kesulitan dalam melakukan tata kelola TI karena kekurangannya kuantitas yang dibutuhkan. Lalu pada BAI 05, itu capability level itu pada level 4. Hasil auditnya, proses sudah dapat prediksi dan diukur, tetapi belum mencapai tingkat inovasi dan perbaikan berkelanjutan yang optimal. Nah, rekomendasi yang dapat diberikan itu ada A, perbarui dan lengkapi dokumentasi terkait proses manajemen perubahan agar sesuai dengan standar terbaik atau best practice. B, gunakan umpan balik dari perubahan sebelumnya untuk memperbaiki proses secara berkelanjutan, dan C, berikan pelatihan manajemen risiko dan pengelolaan perubahan untuk memangku kepentingan utama. Nah, kita simpulkan bahwa pada audit tata kelola TI di PT Jaya Industri Elektrik ini menggunakan framework COVID 2019, kita simpulkan bahwa pada proses AP07 atau Manage Human Resource itu berada pada level 2, menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan keterampilan SDM. Lalu pada BAI 05 atau Manage Organizational Change itu berada pada level 4 yang masih membutuhkan pengoptimalan dalam tata kelola perubahan organisasi. Nah, analisis gap yang didapatkan yaitu pada AP07 itu sebesar 2. Nah, lalu juga pada BAI 05 itu gap yang didapatkan itu hanya 1 yang menjadi fokus untuk perbaikan lebih lanjut. Saran yang dapat diberikan yaitu PT Jaya Industri Elektrik itu disarankan untuk meningkatkan tata kelola TI dengan merekrut SDM tambahan di dalam IT atau TI, memastikan pengelolaan program selaras dengan strategi perusahaan, dan melaksanakan audit secara rutin untuk memonitor kemajuan.
Pemahaman yang lebih mendalam terhadap Pramuka 2019 juga penting untuk mendukung evaluasi yang lebih efektif. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat menggunakan kerangka kerja audit untuk kerangka kerja tambahan untuk memperkaya hasil evaluasi. Nah, begitulah presentasi yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.